Salam untuk semuanya, semoga kita selalu sehat ya. Sekarang mari kita membahas tentang SEM atau Structural Equation Modeling atau dalam bahasa Indonesianya model persamaan struktural. Nanti kita akan olah dengan menggunakan Smart PLS. Nah, apa itu SEM? Nah, dalam analisis statistika untuk menggambarkan hubungan antar variabel, analisis yang biasa digunakan seperti analisis regresi, analisis jalur atau path analisis, bisa juga dengan analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Nah, pada SEM ada namanya variabel laten. Laten itu artinya tersembunyi. Nah, ini tidak bisa diukur secara langsung ya, variabel tersebut, dan bisa diukur melalui indikator. Indikator atau variabel operasional yang bisa diukur. Sehingga variabel laten tersebut bisa dianggap sebagai konstruk. Nah, lebih lanjut, SEM bisa dikatakan sebagai prosedur statistika yang digunakan untuk menguji pengukuran relasi fungsional, kemudian kemampuan prediksi, serta hipotesis kausal pada sekumpulan variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nah, pada umumnya pada SEM atau model persamaan struktural itu disusun oleh dua model. Pertama adalah model pengukuran atau measurement model atau kadang-kadang disebut dengan outer model. Yang kedua struktural model atau model struktural, kadang-kadang disebut dengan inner models. Untuk lebih jelasnya tentang SEM, mari kita lihat sebuah contoh penelitian dengan melibatkan tiga variabel laten, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Kepemimpinan di sini bisa diukur dengan 7 indikator. Kita beri kode KP1, KP2, dan seterusnya sampai KP7. KP1 itu adalah memiliki visi, KP2 berintegritas, dan seterusnya sampai KP7 transparan. Untuk variabel laten yang kedua, motivasi, diukur dengan 5 indikator. Kita beri kode MT1, MT2, dan seterusnya sampai MT5, yang artinya MT1 kemauan bekerja, MT2 kerelaan bekerja, dan seterusnya sampai MT5 melaksanakan tanggung jawab. Dan variabel laten yang terakhir adalah kinerja, bisa diukur dengan 6 indikator. Kita beri kode KN1 yang artinya kuantitas hasil kerja, KN2 artinya kualitas hasil kerja, dan seterusnya sampai KN5 yang artinya berkomitmen. Nah, selanjutnya variabel laten dengan indikator-indikatornya kita ukur dengan melibatkan, ini contohnya adalah 40 responden. Dengan menggunakan kuesioner, menggunakan skala Likert dengan skala 5 ya, 1 sampai 5. Misalnya 5 itu adalah sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 kurang setuju, dan 1 tidak setuju. Nah, ini misalnya datanya seperti ini ya, ada 40 baris yang menggambarkan 40 responden. Sebagai contoh, baris pertama ini adalah jawaban dari responden pertama. Dia menjawab KP1 nilainya 5, KP2 4, KP3 5, dan seterusnya ya, sampai dengan KN6 ini 4. Ini adalah jawaban dari responden pertama. Ini responden kedua, dan seterusnya sampai dengan responden terakhir. Nah, selanjutnya menggunakan data ini
Kita akan olah SEM ini nantinya dengan menggunakan Smart PLS. Nah, sebelum diolah, biasanya kita membuat struktur hubungan antara variabel-variabel laten tersebut. Sebagai contoh, ini adalah variabel yang pertama kepemimpinan, variabel yang kedua motivasi, ini dengan indikatornya. Indikatornya kita berdasarkan teori-teori yang ada, barangkali kita buat hubungannya, yaitu kepemimpinan ini ya mempengaruhi kinerja, motivasi mempengaruhi kinerja. Nah, ini merupakan struktur yang kita buat berdasarkan tentu saja dukungan teori-teori yang ada. Nah, kalau dalam analisis regresi ini kepemimpinan dan motivasi ini namanya variabel bebas, ini variabel tak bebas. Kalau sini di SEM biasanya disebut dengan variabel eksogen, ini eksogen, yang ini variabel endogen. Nah, berdasarkan data yang kita miliki dan struktur yang sudah kita bentuk, selanjutnya akan kita olah menggunakan PLS atau kepanjangan atau singkatan dari partial least square. Nah, kenapa kita olah dengan PLS? Ada berapa kelebihannya dibandingkan yang lain seperti AMOS misalnya. PLS itu tidak perlu banyak asumsi atau syarat seperti normalitas dan multikolinialitas. Kemudian indikator yang bisa digunakan dengan skala data kategori ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan ya. Dan yang paling penting ukuran sampel tidak harus besar ya. Cukup di atas 30 itu sudah memadai. Nah, dalam mengolah data menggunakan PLS, secara umum yang dikerjakan adalah untuk menguji atau melihat model pengukuran atau measurement model atau biasa disebut dengan outer model. Kemudian yang kedua adalah structural model atau yang biasa disebut dengan inner model. Nah, dengan menggunakan data yang sudah digambarkan di atas tadi, yaitu data sebanyak 40 hasil dari 40 responden, kita akan olah dengan menggunakan PLS atau Smart PLS, khususnya yang versi student, dengan cara sebagai berikut. Data yang kita akan olah menggunakan PLS, pertama kita ketik di Microsoft Excel seperti ini. Judul-judul indikator di baris pertama, mulai dari KP1, KP2 dan seterusnya sampai KN6. Nah, di sini kita sudah ketik ya sampai baris ke data ke 40. Kemudian kita simpan. Nah, ini ya contohnya di folder latihan SEM, misalnya dengan nama format yang kita gunakan adalah ini ya, CSP ya, koma delimited. Nah, kita simpan. Nah, selanjutnya data ini akan kita panggil di PLS untuk diolah lebih lanjut. Baiklah, dengan menggunakan
data yang sudah disimpan di Excel dengan format CSV. Sekarang kita olah dengan menggunakan PLS, khususnya student version. Setelah kita aktifkan, akan muncul tampilan seperti ini. Sini ada menu, file, edit dan seterusnya. Kemudian ada project explorer, semacam navigator. Ini ada indikator. Kemudian ini ada area utama. Untuk mulai pengolahan data, kita tekan atau klik new project. Kita beri nama misalnya SEM1. Maka di Project Explorer muncul judul new project SEM1 dengan sub di sini. Double klik ini untuk memanggil data yang ada di Excel dengan format CSV tadi. Kemudian ada simbol struktur. Nah, kita double klik di sini. Kita panggil data dari foldernya di sini ya, di folder ini. Nah, ini data kita dengan nama data SEM1. Nah, maka data akan muncul di area utama. Nah, di sini kelihatan ya, sesuai dengan kode-kode indikatornya, KP1 sampai dengan KP7, MT1 sampai dengan MT5, dan terusnya sampai dengan KN1 dengan KN6. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan perhitungan, kita lakukan dulu atau kita buat dulu struktur hubungan antara variabel laten yang ada. Jadi caranya adalah kita blok indikator-indikator pertama dari variabel laten kepemimpinan. Kita blok KP1 sampai dengan KP di KP1 sampai dengan KP7, kemudian kita drag ke area utama. Nah, maka akan muncul simbol bulat dan indikator-indikator. Kita lanjutkan dengan cara sama untuk variabel motivasi. Kita blok MT1 sampai dengan MT5, kita drag. Yang terakhir variabel kinerja. Kita blok KN1 sampai dengan KN6, kemudian kita drag. Nah, di sini kita bisa pindahkan ya indikator-indikator ini ke sebelah kanan supaya bagus kelihatan. Kita pilih, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya kita bisa melakukan perubahan nama ya sesuai dengan nama variabel yang kita miliki. Ini variabel laten yang pertama ya, kita rubah nama dengan klik atau pilih, kemudian klik kanan rename. Nah, ini kita ganti dengan nama kepemimpinan.
dengan cara yang sama, variabel latihan kedua kita ganti namanya. Yang terakhir variabel latihan yang ketiga kita ganti namanya juga. Nah, sekarang ketiga variabel latihan sudah kita beri nama. Kemudian kita buat hubungan antara variabel latihan tersebut, di mana berdasarkan teori yang kita miliki, kepemimpinan kita anggap mempengaruhi kinerja ya, semacam hipotesis ya. Kita klik connect ya, simbol connect, kemudian kita hubungkan. Kita klik, kemudian dengan cara sama juga motivasi kita hubungkan dengan kinerja. Nah, kalau sudah lengkap, maka warna merah menjadi warna biru dan kita siap untuk melakukan pengolahan data. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SEM ini terkait dengan untuk menguji outer model dan inner model. Untuk outer model utamanya nanti untuk melihat validitas dan reliabilitas, kita hitung dengan menekan menu calculate, kemudian PLS algorithm, kemudian start. Nah, maka akan keluar di area utama ya, ini ya, otomatis keluar seperti ini, dan di bawah ini ada semacam link-link dari analisis ya, yang bisa kita keluarkan hasilnya. Untuk outer model, yang pertama yang bisa kita lihat hasil analisisnya adalah outer loading ya, mulai outer loading. Nah, di sini akan kelihatan bagaimana outer loading dari masing-masing indikator ya, untuk kinerja, kepemimpinan, dan motivasi ya. Jadi kelihatan di sini. Nah, ini ya, dimana angka kritisnya yang ideal itu adalah indikator ini valid kalau angkanya di atas 7 ya. Nah, yang merah ini berarti tidak ideal ya, tidak memenuhi syarat ideal. Namun angka 0,7 itu menurut beberapa teori yang lain ya tidak terlalu kaku sekali ya. Ada yang sumber lain menyebutkan 0,4 cukup seperti itu. Namun di sini kita mencoba untuk mengacu pada angka 7, paling tidak yang mendekati 7 ya. Nah, di sini yang KN4 ini sudah kita anggap 7 ya, dibulatkan. Sini KP6 juga 7, sehingga yang agak jauh dari 7 kita akan eliminasi ya. Kita akan eliminasi nanti ya indikator tersebut. Nah, di sini di atas ini kelihatan ya tombol-tombol di sini yang sedang kita berada ini ada di hasil dari PLS algorithm run 1 ya, hasil dari running yang pertama ya. Kemudian ya di sini simbol dari struktur atau semacam grafik, kalau kita klik ya, sini kelihatan ya. Kelihatan sudah ada angka-angkanya yang representasi dari yang tadi ya, dimana KP7 contoh. Nah, sini adalah di sini nilai dari outer loadingnya 0,51521,
kemudian KN5 0,551 yang jauh dari angka 7. Ya, kita akan coba eliminasi ya. Caranya adalah KP7 ini kita klik. Oh, kalau ada tanda begini kita tidak bisa menunjuk, harus tekan tombol select dulu ya. Kita tunjuk KP7. Kemudian kita tekan kontrol dulu agar bisa menunjuk yang lain. Setelah itu tekan tombol del. Nah, maka indikator KP7 dan KN4 sudah kita eliminasi. Selanjutnya kita lakukan perhitungan ulang ya, calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, kemudian kita lihat lagi outer loading. Nah, sekarang sudah ya, semuanya sudah memenuhi syarat ya, walaupun ini merah ya, tapi kita anggap sudah 7 ya. Nah, ini ada hasil dari outer loading ya, dimana kita sudah melihat hasil semua indikator valid. Nah, cara lain untuk melihat bisa dengan melihat di link construct reliability dan validity. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah AV ya. AV atau average variance extracted. Nah, bisa kita lihat untuk 3 variabel laten, kepemimpinan, kinerja, dan motivasi. Nah, semuanya sudah di atas angka ya standarnya ya, yang ideal itu 0,5, berarti sudah valid ya, sesuai dengan kriteria dari AV. Kemudian Cronbach alpha. Nah, ini semua variabel laten ya itu sudah di atas kriteria ideal, yaitu 0,7 ya, berarti sudah reliable. Nah, ini masih dalam bentuk matriks sebenarnya ya. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat apa namanya dalam bentuk grafik ya. Ini kita klik ya. Nah, ini kelihatan ya. Untuk Cronbach alpha ini angka minimalnya semuanya hijau ya, di atas 0,7, berarti reliable. Coba kita lihat matrik ya, kita lihat average-nya ya, average varian ekstraknya, grafiknya sama juga ya. Ini standar minimalnya adalah 0,5. Nah, demikian untuk apa namanya hasil dari validitas dan reliabilitas dengan menggunakan di sini outer loading dan construct reliability dan validity, khususnya alpha Cronbach dan AV atau average variant extracted. Itu termasuk untuk menguji outer models ya. Outer model. Kita selanjutnya bisa melihat atau menguji inner models. Inner model ya, caranya adalah kita kita klik dulu ini ya, strukturnya.
Kemudian kita lakukan perhitungan, calculate. Kalau tadi PLS algorithm, sekarang bootstrapping ya. Bootstrapping, kita klik. Kemudian start calculation. Nah, di sini kita tekan start calculation, maka akan keluar hasil dari bootstrapping sebagai berikut. Nah, di sini tandanya sudah ada button bootstrapping ya di samping PLS algorithm yang tadi dan struktur. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, yaitu path coefficient. Kalau kita tekan di sini juga akan keluar seperti ini ya. Yang bisa kita tafsirkan adalah di sini hubungan antara variabel kepemimpinan sebagai variabel bebas, atau istilahnya sini adalah variabel eksogen, terhadap kinerja sebagai variabel tak bebas, istilahnya variabel endogen. Di sini bisa kita lihat dari T statistiknya, seperti uji parsial pada regresi linear ya, ada T statistik. Kemudian ada P value seperti di SPSS ya. Nah, kalau nilainya di bawah 5% atau 0,05, itu artinya signifikan. Nah, karena ini nilainya 0,005, di bawah 0,05 atau 5%, ini artinya signifikan, atau kepemimpinan pengaruhnya terhadap kinerja adalah signifikan ya, secara parsial. Dengan cara yang sama, motivasi pengaruhnya terhadap kinerja, di sini T statistiknya cukup besar, kemudian P value-nya kecil, di bawah 5% atau di bawah 0,05, maka ini adalah signifikan. Nah, ini adalah hasil dari uji inner model. Selanjutnya kita bisa kembali melihat PLS algorithm hasilnya. Yang bisa kita lihat di sini adalah R square. Coba kita klik R square. Ini hasilnya adalah 0,0853. Artinya kita kalikan 100% ya, artinya 85,3% pengaruh dari variabel eksogen, yaitu kepemimpinan dan motivasi, terhadap kinerja sebagai variabel endogen adalah 85,3%. Hal lain yang bisa kita lihat adalah model fit atau kecocokan model. Nah, angka yang kita lihat di sini adalah NFI atau NFI. Di sini angkanya adalah 0,62 ya. Kita kalikan 100%. Ini artinya 62% lah kecocokan modelnya. Nah, ini cukup ya, di atas 50%. Nah, demikianlah hasil pengolahan data kita untuk SEM menggunakan PLS, khususnya untuk melihat outer model dan inner model. Mari kita review kembali pengolahan data SEM atau Structural Equation Modeling atau
model persamaan struktural dengan menggunakan PLS atau partial least square. Di sini ada dua yang kita uji, yaitu outer model dan inner model. Untuk outer model kita bisa gunakan menu calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation, maka akan keluar hasil-hasil analisis yang bisa kita lihat di link outer loadings untuk melihat validitas, kemudian di links construct reliability and validity, di mana di sini berisi AV atau average variant extracted dan alpha Cronbach atau Cronbach alpha untuk melihat validitas dan reliabilitas. Kemudian ada R-square untuk melihat bagaimana seberapa persen pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan link model fit ya untuk melihat seberapa baik atau seberapa fit dari model yang kita gunakan. Kemudian untuk inner model dengan cara yang hampir sama, jadi menu calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Di sini utamanya kita bisa melihat link pad koefisien ya, untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen secara parsial, apakah signifikan atau tidak. Demikianlah pembahasan kita mengenai SEM atau Structural Equation Modeling atau model persamaan struktural dengan menggunakan PLS atau partial least square. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kita membuat skripsi, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita selalu sehat walafiat.